Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tesar Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal kuis produksi kerja Reaper dan Scraper pada mata kuliah metode peralatan konstruksi. Soal yang pertama sebagai berikut. Dalam suatu proyek penambangan, beroperasi sebuah Reaper untuk menggaruk batuan yang cukup keras. Dapun data-data Reaper sebagai berikut. Model alat yang dipakai DN11 nomor 11. Penetrasinya tergantung pada batas-batas kondisi pekerjaan dan batasan kemampuan alat. Pada tabel berikut beberapa batasan penetrasi dan lebar garuan dari beberapa model alat. Model alat yang dipakai adalah D11N nomor 11. Didapat penetrasi 1070 mm dan lebar garuan 2990 meter. Selanjutnya panjang garuan 120 meter, waktu tetap 30 detik, kecepatan wrapping 4 km per jam, faktor material 0,81, efisiensi kerja 45 menit per jam. Hitunglah produktivitas kerja Reaper. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama adalah kita hitung volume wrapping aktualnya. Yang pertama, diketahui lebar garuan. Lebar garuan adalah lebar material yang dapat hancur setelah dilakukan satu lintasan wrapping. Lebar garuannya 2290 mm, kita convert ke meter menjadi 2,29 meter. Selanjutnya ada penetrasi. Penetrasi adalah kedalaman terbenam mesyeng ke dalam tanah. Didapat 1070 mm, lalu kita convert menjadi 1,7 meter. Selanjutnya ada panjang garuan. Panjang garuan adalah panjang lintasan yang dilakukan pekerjaan sepanjang 120 meter. Untuk rumus volume ripping adalah lebar garuan dikali penetrasi dikali panjang garuan. Didapat hasil 294,036 meter kubik. Selanjutnya adalah langkah 2. Itu untuk menghitung waktu siklusnya. Diketahui waktu tetap 30 detik, kita convert ke menit menjadi 0,5 menit. Panjang lintasannya 120 meter, kecepatannya 4 km per jam. Kita convert menjadi meter per jam menjadi 4000 meter per jam. Selanjutnya ada rumus waktu wrapping, yaitu panjang lintasan dibagi kecepatan. Waktu wrapping sendiri itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lintasan kerja, tergantung dari kecepatan alat dan panjang lintasan. Dapat hasil 1,8 menit. Selanjutnya ada waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu siklus pada Reaper tidak memperhitungkan waktu kembali karena Reaper dapat melakukan pekerjaan ulang balik. Rumusnya adalah waktu wrapping ditambah waktu tetap, didapat hasil 2,3 menit. Selanjutnya kita memperhitungkan produksi kerja kasarnya. Diketahui volume wrappingnya 294,036 meter kubik, waktu siklusnya 2,3 menit. Untuk rumus produksi kerja kasar adalah volume wrapping dibagi waktu siklus. Didapat hasil 7.670,50 meter kubik per jam. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah kita hitung produksi kerja aktualnya. Diketahui produksi kerja kasar yang telah kita hitung adalah 7.670,50 meter kubik per jam. Faktor material 0,81 dan efisiensi kerjanya 45 menit per jam. Rumus untuk menghitung waktu wrapping adalah produksi kerja kasar dikali faktor efisiensi. Faktor efisiensi ini ada 0,81 dan 45 menit ini dibagi dengan 60 menit. Didapat hasil 4.659,83 meter kubik per jam. Selanjutnya kita memasuki pada soal yang kedua. Pada suatu lokasi akan dilakukan pekerjaan pemotongan dan setelah itu langsung dihamparkan dengan menggunakan alat wheel tractor scraper. Hitunglah produksi kerja alat jika data alat sebagai berikut. Model alat yang dipakai 615C dan kapasitas bolnya didapat dari tabel berikut ini. Model alatnya 615C dan didapat kapasitas bolnya 13 meter kubik. Lebar pemotongan 2,89 menit,
ketebalan pemotongan 0,14 menit, kecepatan muat 5 km per jam, kecepatan hampar 7 km per jam, waktu tetap 0,9 menit, kecepatan angkut 10 km per jam, kecepatan kembali 12 km per jam, jarak angkut atau kembali 400 meter, faktor muat agak sulit didapat dari tabel faktor blade, di mana antara 0,7 dan 0,6 kita ambil nilai tengahnya, yaitu 0,65. Selanjutnya, faktor efisiensi kerja 50 menit per jam. Selanjutnya, ada faktor gembur material yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk menjawab soal yang kedua, yang pertama kita menghitung isi aktual bolnya. Didapat kapasitas bolnya 13 meter kubik dan faktor muatan 0,65. Rumus untuk menghitung isi aktual bol adalah kapasitas bol dikali dengan faktor muatan. Didapat hasil 8,45 meter kubik. Selanjutnya langkah yang kedua, menghitung waktu muatnya. Rumus untuk waktu muat adalah kapasitas bol dikali 60 menit per jam, dibagi lebar, dikali tebal pemotongan, dikali kecepatan, dan dikali faktor gembur. Faktor gembur di sini didapat dari tabel berikut ini. Jenis tanah yang dipakai adalah tanah liat, kondisi tanah semula tanah lepas, kondisi tanah yang akan dikerjakan tanah lepas, didapat hasil 1. Maka waktu muat didapat hasil 0,13 menit. Selanjutnya kita menghitung waktu angkut. Waktu angkut dapat dihitung dengan menggunakan rumus, namun keakuratan perhitungan sangat tergantung pada pengalaman dan ketepatan dalam menentukan angka kecepatan yang digunakan. Untuk rumus waktu angkut adalah jarak angkut dikali 60 menit per jam dibagi kecepatan angkut. Didapat hasil 2,4 menit. Selanjutnya kita menghitung waktu hampar. Waktu hampar adalah waktu yang diperlukan untuk menumpahkan muatan wheel tractor scraper. Prinsipnya hampir sama dengan dump truck. Namun, wheel tractor scraper membuang muatannya dalam bentuk hamparan material dengan ketebalan merata, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kapasitas bowl, ketepatan lebar penghamparan, dan kecepatan penghamparan akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap waktu hampar. Untuk menghitung waktu hampar, rumusnya adalah kapasitas bowl dikali 60 menit per jam, dibagi lebar dikali tebal penghamparan dikali kecepatan hampar. Dapat hasil 0,093 menit. Selanjutnya kita menghitung waktu kembali. Waktu kembali dapat dihitung dengan menggunakan rumus, namun keakuratan perhitungan sangat tergantung pada pengalaman dan ketepatan dalam menentukan angka kecepatan yang digunakan. Rumus untuk menghitung waktu kembali adalah jarak kembali dikali 60 menit per jam dibagi kecepatan kembali. Hasilnya 2 menit. Selanjutnya kita menghitung waktu kembali dengan waktu tetap 0,9 menit. Dengan rumus waktu muat ditambah waktu angkut ditambah waktu hampar ditambah waktu kembali dan ditambah waktu tetap. Didapat hasil 5,52 menit. Selanjutnya langkah yang ketiga kita menghitung produksi kerja kasar dengan rumus isi aktual bol dikali jumlah siklus per jam. Jumlah siklus per jamnya kita bagi dengan 60 menit per jam, didapat hasil 91,847 meter kubik per jam. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah kita menghitung produksi kerja aktualnya dengan rumus produksi kerja kasar dikali faktor efisiensi. Faktor efisiensi di sini kita bagi dengan 60 menit, dapat hasil 76 meter kubik per jam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.